Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ar-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita dapat melanjutkan pelajaran kembali pada kitab Al-Muyassar. Pada pelajaran yang sebelumnya kita sudah membahas al-kalimah, al-harf, apa definisinya. Kemudian pada kali ini kita mempelajari yang terbaru, yakni al-fi'lu. Al-fi'lu apa definisinya? Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waqturinat bizaman. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala maknan waqturinat bizaman. Kemarin yang isim huwa kalimatun dalam ala maknan lam tuqtaron bi zaman. Isim adalah yang tidak terikat dengan waktu, ya. Kemudian yang contoh sederhananya atau untuk fi'il adalah kata yang terikat dengan waktu, ya, yakni kata kerja, ya. Dalam terjemahnya ini kata kerja. Kemudian kita baca contohnya al-mithlu, ya. Kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, aqra'u. Ini adalah contoh-contoh fi'il, ya. Penulis di sini menyebutkan kataba, ya, yang berarti adalah telah menulis, ya. Kemudian qara'a, ya, telah membaca, yaktubu sedang menulis, yaqra'u sedang membaca, aktubu sedang menulis, ya. Saya sedang menulis, ya. Yaktubu ini dia, ya. Dia laki-laki sedang menulis. Aqra'u saya sedang membaca, ya. Dalam pembagian fi'il, ya, mungkin kita gambarkan sederhananya. Al-fi'lu dalam bahasa Arab, al-fi'lu dibagi menjadi tiga, ya. Dibagi menjadi tiga, yakni yang pertama fi'lun madin, kemudian yang kedua fi'lun mudhari'un, kemudian yang ketiga fi'lun amr. Apa itu madin, apa itu mudhari', apa itu amr, ya. Yang pertama adalah fi'il madi, yang berarti kata kerja lampau, ya, atau sudah dikerjakan, atau dalam bahasa Inggrisnya past tense, ya. Kata kerja lampau, atau pekerjaan tersebut sudah atau telah dikerjakan, ya. Kemudian yang mudhari kata-kata kerja yang berarti hal atau mustaqbal, atau yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, ya. Ini yang berarti kata kerja sedang atau akan, ya. Kan atau sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kemudian amr adalah kata kerja perintah, ya.
perintah. Jadi fi'il dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Fi'il madin, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ya. Apa itu madin? Fi'il madi adalah kata kerja lampau. Ya. Jadi kata tersebut atau pekerjaan tersebut sudah telah atau lampau sudah dilakukan. Kemudian yang fi'il mudhari kata kerja yang sedang atau akan, ya. Kemudian kata kerja perintah fi'il amr. Di sini kataba, ya. Kataba ini termasuk fi'il yang mana? Fi'il yang madi, ya. Fi'il yang madi. Kemudian qara'a juga termasuk fi'il yang madi, ya, madin, ya. Yaktubu termasuk fi'il mudhari. Yaqra'u fi'il mudhari. Aktubu juga fi'il mudhari. Aqra'u juga fi'il mudhari. Nanti pada pembahasannya pada bab fi'il nanti ada alamat-alamatnya, ya. Ya, di sini alamatul fi'il hiya, ya. Jadi nanti tanda-tanda fi'il termasuk di sini nanti fi'il yang madi, ya, dan mudhari. Untuk yang tanda-tanda ini nanti kalau bisa dihafalkan, ya. Yang pertama kita baca qad. Alamatul fi'il hiya al-awal qad, yakni misal qad qamatis shalah, ya. Yang berarti qad, ya, segera dalam waktu tempo yang akan ditegakkan, ya. Seperti pada panggilan iqamah, ya. Qad qamatis shalah, ya. Berarti iqamah akan segera ditegakkan. As-sin, ya. Berarti ini tanda-tanda yang fi'il sayadhabu, sayarji'u, ya. Berarti benar-benar, ya, akan ditegakkan, ya. Jadi benar-benar akan ditegakkan, dilakukan pada saat sekarang, ya. Saya akan pergi sekarang. Benar-benar saya akan pergi sekarang. Saya rjingu. Benar-benar saya akan kembali, ya, sekarang, ya. Kemudian saufa juga masuk pada fi'il, ya, tanda-tanda fi'il. Namun bedanya sin dan saufa, kalau saufa itu ada tempo atau jarak yang akan dilakukan. Misalnya saufa ta'lamun, ya. Berarti ini ada kemungkinan di sini ada jarak yang akan dilakukan, tetapi kemungkinannya itu ada jarak waktu masa yang ada di pekerjaan tersebut, ya. Misalkan mengatakan saufa yadhabu, misalkan dia akan melakukan, misalkan pergi, apun pada saat nanti, atau pada jarak tempo yang diperkirakan, ya. Tapi adalah pada sin itu adalah segera dilakukan. Kemudian pada alamat yang keempat, ta'u ta'nis sakinah, ya. Terdapat tak yang menunjukkan kepada muannas, yakni yang perempuan. Misalnya qolat, ya. Kalau dikatakan qolat berarti yang berkata ini qola, yakni perkataannya yang berkata adalah perempuan. Kemudian zahabat, pergi. Kemudian adanya ta'ru ta'nis sakinah, tak yang tanda sukun di sini yang terakhir ini berarti adalah wanita, yang diwanitakan atau yang dihukumi dengan perempuan. Nah, kita ulangi kembali pada pembahasan fi'il, apa? Kalimatun dalat, ya, kalimah yang menunjukkan atas makna dan terkait dengan zaman, waktu, ya. Baik zaman madi, zaman mudhari, zaman yang
Amr itulah yang sekarang. Tapi pada pembahasan nahwu, amr ini nanti pada bab yang mustaqbal atau yang akan dilakukan. Seperti kita memberitakan seorang, misalkan uktub, tulislah. Tulislah berarti seseorang itu mengatakan perintah, dan yang diperintahkan seseorang menjawab, pasti akan dilakukan setelah kata perintah tersebut. Makanya dalam pembahasan ilmu nahwu biasanya amr ini termasuk bab waktu yang atau mustakbal atau yang akan dilakukan. Nah, kalau yang mudhari sedang atau yang akan dilakukan. Kemudian yang madi apa? Yang telah lalu atau lampau atau past tense. Thayyib. Kemudian di sini tanda-tandanya kita sudah kita baca. Lanjut kepada halaman berikutnya. Yang berikutnya adalah al-harfu ya. Al-harfu mungkin kita akan merujuk sedikit ya. Al-harfu di sini beda dengan pembahasan al-harfu yang pada awal kitab, penulisan awal kitab tadi sudah kita sebutkan al-kalimah ada 3, fi'il, isim, dan harfu ya. Kemudian pada bab yang sudah kita bahas sebelumnya, al-harfu yakni dibagi menjadi berapa? Al-harfu, harfu mabani atau hijai, atau yang kedua adalah harfu ma'ani. Kemudian yang harfu mabani atau hijai itu huruf-huruf yang penyusun. Huruf-huruf yang penyusun suatu kata, yakni seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, dan akhir. Dan yang dimaksud di sini, harfu di sini yakni huruf ma'ani ya, yang mempunyai makna ya. Kemudian kita baca al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Al-harfu huwa. Huwa ini kembali kepada harfu. Adalah kalimat, kata yang la yufhamu, tidak dipahami maknanya kecuali bersama dengan selainnya. Bersama selainnya ya. Misalkan di sini kita katakan min, dari. Seseorang mengatakan min saja, pasti tidak diketahui apa. Tidak dipahami seseorang untuk mengatakan min saja. Seseorang yang diajak berbicara tidak paham. Tetapi min ini ada terjemahnya atau ada bermakna, tapi tidak bisa dipahami kecuali nanti ada kata yang selanjutnya. Misalkan minal madrasati. Minal madrasati berarti dari sekolahan, baru dapat dipahami. Minal masjidi ya, baru nanti bisa dipahami. Oh, dari masjid ya. Kita baca min, fi, thumma, fa, idza, au, hatta. Walaysa lil harfi alamatu khassah. Jadi yang pertama min, dari fi ya, di dalam atau bisa diartikan pada, thumma bisa diartikan dengan kemudian, tergantung nanti pada pola apa kalimahnya. Fa ya, bisa diartikan dengan maka atau bisa diartikan dengan juga ya, tergantung nanti kalimatnya. Idza ya, bisa diartikan dengan jika ya, idza ya. Au, atau, hatta sehingga atau sampai atau tergantung nanti pola kalimatnya. Walaysa, dan lil harfi alamatun khassah, dan pada harf ya, ini alamatnya tidak khusus ya, tidak ada kekhususan pada alamat harf. Thayyib. Termasuk huruf-huruf jar ya, termasuk huruf-huruf jar yang kemarin al-khafdu itu termasuk dalam al-harfu yang ini. Seperti min, wa ila, wa ala, wa fi, wa rubba, wal kafu, wal lamu, wal ba'u, wat ta'u, itu termasuk pada pembayaran al-harfu yang mempunyai makna namun tidak dapat
pahami kecuali bersama dengan selainnya. Selainnya di sini apa? Ya termasuk isim yang setelahnya, ya. Nah, kita masuk pada anwa'ul jumlah, ya. Jenis-jenis jumlah. Jumlah ditinjau dari jenisnya di sini dibagi menjadi dua, adalah jumlatun ismiyatun dan jumlatun fi'liyatun. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah makanat masbuqatan bi ismin, ya. Jumlah pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu jumlah. Jumlah adalah, ya, kalau bahasa terjemahan di sini adalah suatu kalimah, ya. Kalimah adalah jumlah mufidah atau yang disebut dengan at-tarkibul mufid, ya, atau kalam. Kalau di bahasa jurumiyah itu kalam, murakkab al-mufid, tarkibul mufid, atau disebut juga dengan al-kalam. Jumlatun ismiyah atau suatu kalam yang diawali oleh isim. Contohnya misal Ahmadu maridun. Ahmadu ini isim, diawali oleh isim, ya. Adalah nama orang. Nama orang Ahmadu ini, ya, itu mengikuti nama orang yang tidak dapat bertanwin. Kan ciri-ciri isim wat tanwin, ya, dapat bertanwin, tapi ketika dia isim yang tidak dapat bertanwin, ya, kita nanti ada pelajaran mamnu min as-sarf atau ismu ghairu munsharif atau ismul ladzi yang sharif, ya, pada bab nanti. Kemudian asal istiqomah, bisa belajar istiqomah sabar, ya, nanti akan sampai pada bab selanjutnya. Ahmadu di sini termasuk isim karena nama orang. Maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu tanda-tanda isimnya apa? Kemasukan al, alif, lam. Maka disebut dengan jumlah ismiyah. Ahmadu maridun, Ahmad sakit, ya. Al-wadu yaqra'ul Qur'ana. Al-walad anak laki-laki, yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian dibagi menjadi yang kedua, jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Makanat masbuqatan bi fi'lin, ya. Yang pertama bi ismin, yang kedua bi fi'lin, yang diawali dengan fi'il. Contoh marido aliyun, ya. Marido aliyun, Ali sakit, ya. Karena marido di sini adalah fi'il, ya. Fi'il madi, karena fi'il ada 3 kan, fi'il madi, mudhari dan amr. Yang marido ini termasuk fi'il madi, ya. Ali telah sakit, aliyun, marido aliyun, maka disebut juga dengan jumlah fi'liyah karena diawali doa oleh fi'il. Kemudian selanjutnya yaqra'ul waladul Qur'ana, ya. Cuma diganti saja ini. Yang ini isimnya di depan, kemudian ini yang fi'ilnya di depan. Jadi walad, anak laki-laki sedang membaca Al-Qur'an. Nah, kita baca yang selanjutnya. Tamrin. Tamrin adalah latihan. Mayyiz, ya. Mayyiz, bedakan al-asma'a, isim-isim, wal af'ala, fi'il-fi'il, wal hurufa, huruf-huruf, fima yali, pada berikut ini. Yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu. Idza,
Jaa nasrullahi wal fathu. Idza ini nanti termasuk pada bagian al-harf ya. Pada bagian ilmu nahwunya nanti pada kaidah al-harfu. Kemudian jaa ya. Jaa di sini adalah fiil. Nasru ya, nasru di isim. Allahi isim lafzul jalalah. Wa di sini adalah al-harf. Al-fathu isim ya. Tanda-tandanya adalah alif lam. Ya, alif lam ya. Nasru ya, nanti ini sebagai mudhof atau yang disandarkan pada Allah. Ini isim. Kemudian yang kedua, ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmid darsi. Ijtahada termasuk fiil ya. Ijtahada yajtahidu. Fiil madin. Muhammadun tanwin isim wa harf. Hasanun isim fi harf fahmi ya, khafat tandanya ini isim, ad-darsi tanda alif lam adalah isim. Ya. Kemudian yang ketiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Termasuk idza termasuk nanti harf juga. Dakhala fi'il madi ya. Ahadu di sini isim. Kum termasuk juga isim. Isim nanti ada isim termasuk pembagian dalam isim domir ya, kata ganti. Al masjidu ya, nanti ini adalah alif lam berarti isim. Fa dan la harf. Fa-nya harf, la-nya harf. Yajlis fi'il mudhari. Hatta ini nanti adalah al harf ya. Harfu yang tergolong nanti pada pembahasan berikutnya ya, ini pada bab berikutnya insyaallah. Yarka'a ya, fi'il mudhari. Rak'atain ya. Apa ini? Rak'atain isim. Kemudian yang keempat, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna ini adalah al harfu. Al ma'a isim. Tahurun tanwin isim. La al harfu yunajjisuhu. Yunajjis ini adalah fi'il mudhari. Kemudian hu isim domir, syai'un adalah isim ya. Di sini penulis mungkin terlalu pembahasannya sudah lebar ya. Padahal di sini ada nanti ada pembahasan fiil-fiil yang harus diterangkan ya. Seperti tadi di sini misalkan yunajjizuhu pada domir ya, domir belum di sini belum dipelajari. Nanti ada bab asmaul mabniyat nanti akan dipelajari. Misalkan pada hatta ya, kemudian ida ya. Maka dari itu di sini nanti sahal lah kita di sini sudah di latihan. Naam, kita masuk pada bab selanjutnya. Fil asma'i. Beliau di sini langsung menyebutkan pada isim-isim ya. Pada isim-isim yang sebelumnya kita sudah mempelajari pada pembagian al-kalimah, terus tadi alamatnya fiil, alamat isim, kemudian apa itu jumlah dibagi menjadi dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kemudian pada bab selanjutnya penulis rahimahullah langsung mengatakan fil asma ya. Pada kalimah ya, kita mungkin berikan sedikit gambaran bahwa al-kalimah ini agak susah ya.
dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama isim sudah kita pelajari, fiil sudah kita pengertiannya sudah kita pelajari, terus harf. Dari semua ini untuk diglobalkan pembahasan ini, kata dalam bahasa Arab ada isim, ada fiil dan harf. Pengglobalannya nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ada yang mu'rab. Ya, ini globalnya saja. Ada yang mabni. Apa itu mu'rab? Ya, apa itu mu'rab? Di sini adalah kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Kemudiannya mabni adalah kata yang tetap harokat akhirnya. Berarti mu'rab apa? Suatu kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Kemudiannya mabni, suatu kata yang tetap harokat akhirnya. Nah, di sini kita pada bab selanjutnya ini kita akan membahas bab isim yang mu'rab. Paham ya? Isim yang mu'rab. Berarti kita akan membahas yang ini. Ya. Isim-isim mu'rab nanti penulis di kitab Al-Miyasir ini nanti ada 9. Namun nanti akan ditambahkan pada 1, yakni mudhof ila ya'il mutakalim, ya. Nanti jadi 10. Asmaul mu'rabat, isim-isim yang mu'rab ini, isim-isim yang mu'rab nanti ada 10. Nanti ada yang pertama mufrad, musanna apa, jamak ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir apa, kemudian nanti rinciannya isim mufrad, musanna ila akhir. Ya. Yang dinamakan di ini pembahasannya nanti adalah asmaul mu'rabat atau isim-isim yang mu'rab. Kita ulangi bahwa kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, isim, fiil dan harf. Dari keseluruhan ini globalnya seluruh kosakata dalam bahasa Arab ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu adalah suatu kata yang dapat berubah harokat akhirnya. Kemudian mabni adalah suatu kata yang tetap harokat akhirnya. Misalkan di sini kita katakan kitabun. Isim kan? Namun kitabun ini nanti bisa menjadi kitaban dan kemudian bisa menjadi kitabin. Nah, inilah nanti yang disebut mu'rab. Kemudian nanti yang mabni ada misalkan huwa. Kata huwa, ya. Misalkan seperti ini nih, huwa. Ini domir. Namanya domir. Nanti ini tetap mau dibolak-balik tidak bisa huwa, tidak bisa huwu, tidak bisa huwi. Pasti tetap dia akan diucapkan sebagai huwa. Tidak bisa berubah. Maka dikatakan mabni. Naam. Demikian sekilas pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga yang sudah terlewati pada pembahasan ini dapat dipahami dan dimurajaah, kemudian catatannya disalin di buku tulis, dan latihan-latihan soal dapat dikerjakan, ya. Nanti insya Allah untuk bahasan selanjutnya bab asmaul mu'rabat. Naam, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.